Nah, sekali lagi atas nama PGSSI, saya mengucapkan selamat Sabat kepada kita yang berada di wilayah Indonesia, Timur, Tengah, dan Barat, dan juga di Filipina, dan tempat-tempat yang lain. Selamat pagi juga pendeta Kuntaraf yang ada di Amerika. Kita akan mulaikan diskusi sekolah sahabat kita yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, yang berjudul Mati Seperti Benih. Ini pelajaran yang ke-12 atau last one ya, last one. Sebelum kita masuk sahabat ke-13 minggu depan. Sebagaimana biasa, para partisipan mohon semua audionya di mute selama acara ini berlangsung agar supaya rekaman yang kita lakukan itu boleh masukan yang baik agar bisa dibagi-bagikan. Dan juga kami ucapkan selamat datang juga kepada Pendeta John Parhusip yang akan membuka doa pada saat ini. Jadi kita akan mulaikan kebaktian diskusi sekolah sahabat yang akan dimulaikan dengan doa buka yang dibawakan oleh Pendeta John Parhusip, nama guru kami. Terima kasih. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terdengar suara saya? Ya, jelas. Kebenaran. Oke, terima kasih. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kami persembahkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab sepanjang 6 hari kerja kami, Tuhan memelihara kami, memimpin kami, dan membawa kami tiba pada hari Sabat yang kudus ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau menguruskan hati kami sebagaimana kudusnya hari Sabat. Tolong kiranya kami senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan, agar kiranya kami boleh menyadari dan meresapi apa yang kami dengar dan apa yang kami baca, itu kiranya boleh menjadi bagian dari kehidupan kami untuk bekal bagi kami di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demikian juga Pendeta Kuntaraf yang akan membagikan firman-Mu, urapi dia ya Tuhan. Biarlah kiranya semuanya ini boleh menjadi berkat bagi kami dan juga kepada seluruh anggota kelas kami besok. Mohon ampun kiranya akan selalu kami besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Guru Pendeta Parhusip. Baik, kita akan lanjutkan diskusi soal sahabat kita yang dipimpin oleh narasumber kita, Pendeta Kuntaraf. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan tuliskan di chat atau nanti langsung raise hand, ya, bisa bertanya langsung kepada narasumber kita. Baik, saya akan silakan Pak Pendeta. Baik, selamat Sabat saudara-saudara sekalian di Indonesia. Selamat hari Sabat. Selamat Sabat, selamat siang kalau ada yang dari Eropa. Selamat pagi untuk yang dari California ataupun dari Amerika. Baik, kita akan bahas bersama-sama pelajaran tentang mati seperti benih, ya. Dan kalau pendahuluan Anda bisa bahas 3 perkara penting. Pelajaran dari biji gandum, tema pelajaran dan mengapa pelajaran ini penting. Baik, pelajaran daripada gandum, ya kita lihat pertama, ya ada yang jatuh, ya. Jadi biji yang jatuh dari tangkai gandum tidak memiliki kendali di mana atau bagaimana dia jatuh ke tanah. Dia tidak memiliki kendali atas tanah yang di sekitarnya dan kemudian menekannya. Enggak ada, jatuh. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Penantian. Karena biji terletak di bumi, ia tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Ia tidak dapat membayangkan seperti apa kehidupan di masa depan. Karena ia hanya sebutir biji gandum. Yang ketiga adalah kematian. Biji tidak mungkin menjadi batang gandum kecuali melepaskan situasi yang aman
dan nyaman sebagai biji. Itu harus mati, ya. Yaitu harus melepaskan apa yang selalu ada sebelumnya, sehingga ia dapat diubahkan dan benih menjadi tanaman yang menghasilkan buah. Jadi sebelum akhirnya menghasilkan buah, diperlukan juga dulu untuk jatuh, menanti, dan mati. Ya. Nah, kemudian kita coba lihat di dalam tema pelajaran ini, excuse me ya, kematian bagi dosa menetapkan kerangka untuk kediaman Roh Kudus. Roh secara pribadi melaksanakan perubahan karakter kita menjadi gambar Yesus Kristus dan memberikan kuasa kepada kita untuk mempunyai kehidupan pelayanan, berkorban, dan taat kepada Tuhan. Kemudian jikalau tidak mengalami kematian terhadap dosa, kita akan melanjutkan kehidupan yang mementingkan diri sendiri dan melayani diri sendiri. Kehidupan dosa yang sebenarnya membawa kepada kematian. Jadi kita perlu untuk mati, ya, untuk supaya betul-betul hidup, ya, untuk hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, kemudian pelajaran ini penting. Kenapa kita belajar penyerahan penuh sebagai seorang Kristen? Betul-betul harus mati dari dosa kita, kemudian betul-betul dari keinginan kita mati supaya kita betul-betul bisa bertumbuh. Ya, kita belajar untuk mempunyai kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Kita belajar bagaimana kita bisa melihat analogi dari biji gandum yang diterapkan pada kehidupan kita sendiri. Ya, kita belajar dari kehidupan Yesus yang telah tunduk kepada kehendak bahwa walaupun harus menderita sekalipun. Ya, jadi Yesus menderita tetapi dia hidup, ya, dan dia kematiannya juga untuk memberikan suatu kehidupan. Baik, silakan baca Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oke. Jadi apa yang kita bisa pelajari, kita sudah sebutkan tadi 3 hal. Dia harus jatuh, ya, menunggu, kemudian mati, ya, kemudian baru bisa berbuah, ya. Jadi itulah seperti pendahuluan. Kemudian kita bisa lihat itulah yang terjadi dengan hidup Yesus, ya. Yesus hidup tetapi dia mati, kemudian mati dia bangkit, kemudian menjadi berkat kepada seluruh dunia, ya. Kemudian lihat hidup Kristen yang penuh penyerahan. Kita dapatkan orang-orang yang penuh penyerahan, dia mati daripada keinginannya, ya, dari kemakan dosa, kemudian dia tumbuh, ya. Jadi kematiannya yang menyebabkan suatu kehidupan, ya. Dan banyak orang yang siap untuk menjadi berkat, ya, memberikan pelayanan oleh sebab Tuhan yang telah ia terima, ya, Yesus yang sudah mati dan bangkit menyebabkan ia pun bisa mati dalam Yesus kemudian bangkit dalam Yesus. Oke. Garis besar pelajaran kita bikin simplified dengan 3 hal. Penyerahan sepenuhnya kepada Allah, terus siap mendengar kepada Allah, kemudian siap menurut kepada Allah. Sebanyak yang mendengar tetapi tidak menurut. Itu permasalahan daripada banyak orang. Oke, kita dengar ya, tetapi tidak menurut, ya. Sebetulnya kata mendengar itu sebetulnya harus memberikan indikasi juga menurut, ya. Kata syama, ya. Itu kata dalam bahasa Greka. Kalau kita dalam bahasa Indonesia misalnya dengar-dengaran, ya, dengar, ya, mendengar, tetapi dengar-dengaran itu, ya, artinya sudah termasuk di dalam menurut. Tetapi banyak orang yang mendengar tetapi tidak menurut. Oke. Bagaimana anak Allah ayat 5? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Luar biasa. Tuhan, ya, namun ia rela datang ke dunia ini sebagai manusia, ya. Bukan hanya manusia, tapi dia mati, dan bukan hanya mati biasa, tapi mati disalib. Luar biasa. Oke, jadi dia menderita, dia mati untuk keselamatan manusia. Baik, dari teladan Yesus kita lihat ya bagaimana Yesus melakukan ini. Ya, ayat-ayat ini menggambarkan 3 langkah yang Yesus ambil dalam menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya, dan pada awalnya Tuhan mengatakan kita memiliki pola pikir seperti Yesus. Jadi untuk mendapatkan kita, Yesus menyerahkan kesetaraannya ya dengan Bapa, pindah ke bumi ya dalam bentuk ya dan keterbatasan manusia. Yesus tidak datang sebagai manusia yang agung dan mulia, tidak raja seperti Ratu Elizabeth. Dia datang sebagai hamba manusia. Luar biasa sekali apa yang dia buat oleh Yesus. Bagaimana Yesus menggambarkan mengenai tindakan penyerahan sepenuhnya, ya. Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oke, ini hal yang sangat penting dan ini sudah sebutkan juga dalam sebagai ayat inti juga, ya. Jadi kita perlu mati untuk berbuah banyak, ya. Mati dalam dosa, kemudian kita menghasilkan buah-buah yang bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa menolong lebih banyak orang, memperkenalkan Yesus kepada juru selamat sebagai juru selamat. Jadi kita perlu mati kepada diri kita. Baik, bagaimana Rasul Paulus menggambarkan tindakan penyerahan sepenuhnya? Dan itu masuk di dalam buku atau ayat yang terkenal, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Oke, jadi kita berbakti kepada Allah dengan cara bagaimana mempersembahkan tubuh kita, persembahan yang hidup. Tetapi ini adalah dikatakan dengan pembaharuan akan budimu. Ini adalah pembaharuan pikiran kita, ya. Kalau kita bicara tentang ini, kita sering sebutkan tentang kita punya frontal lobe, ya. Sebab inilah yang mengatur kita punya pertimbangan, inilah yang mengatur kita punya emosi, ya. Inilah yang kita menolong kita dalam mengambil keputusan, ya. Jadi frontal lobe, ya, kita harus persembahkan kepada Tuhan, ya, dan menghasilkan buah pikiran, ya, menghasilkan tulisan, menghasilkan khotbah, menghasilkan akal budi yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jadi bagaimana kita menguji kehendak Allah, ya. Paulus menuliskan bahwa kita dapat menguji dan menyetujui apa kehendak Allah ketika disebutkan 3 hal di sini. Kita memiliki pemahaman yang benar tentang rahmat Allah, ya. Kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, kemudian pikiran kita diperbaharui, ya. Jadi sesuai dengan pikiran daripada Allah, ya. Jadi kita menguji apakah kita di dalam Allah, ya, kita di dalam Tuhan. Hanya pikiran yang diperbaharui yang benar dapat memahami kehendak Allah. Tetapi pembaharuan ini bergantung kepada kematian terhadap diri sendiri, ya, terlebih dahulu. Tidaklah cukup bahwa Kristus hanya, ya, menderita bagi kita, dia harus mati, ya. Kemudian, ya, Yesus mati, dia bangkit dan menjadi berkat kepada banyak orang, ya. Begitu juga kita, ya, kita harus mati kepada diri kita dan kita
boleh hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, jaminan apa yang kita dapatkan dari Tuhan mengenai pemeliharaan dan kasih Tuhan bila kita memberikan penyerahan sepenuhnya kepadanya? Matius 20, kita lihat Matius 6 ayat 33 dan Matius 28:20 bagian akhir. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, jadi kita lihat bagaimana Tuhan menyertai kita sehingga ya kita tidak perlu khawatir dengan hal yang lain. Ya, kalau seluruh pasal 1 mulai 25 kita lihat tentang jangan khawatir tentang apa. Makanan kita, pakaian kita, apapun ya jangan khawatir, tetapi apa? Carilah dahulu akan kerajaan Allah. Itu dan yang lain akan ditambahkan kepadamu, adanya pemeliharaan daripada Tuhan. Oke. Jadi walaupun mengalami mungkin suatu derita dan sebagainya, ya, kita tetap Tuhan peliharai. Oke. Kemudian Dia menyertai kita sampai kesudahan alam, ya. Jadi Immanuel, Tuhan beserta dengan kita alami dalam hidup kita. Baik, kita masuk kepada bagian yang kedua, siap mendengar kepada Allah. Mengapa firman Allah jarang terdengar saat Samuel masih kanak-kanak? Apakah Allah tidak lagi berbicara? Kita coba lihat di dalam 1 Samuel 3:1, kemudian 1 Samuel 3:12. Ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Anak-anak Eli, orang yang dursila, tidak mengingatkan Allah. Oke. Jadi kita dapatkan dan banyak sekali di situ ayat-ayat yang menyebutkan tentang kejahatan-kejahatan daripada anak-anak Eli, ya. Jadi kalau kita berbuat jahat, kita tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan, ya. Dan tidak ada manfaatnya kalau seorang memang sudah terang-terangan menolak Tuhan, ya, bagaimanapun kita berkhotbah, ya, itu tidak menghasilkan sesuatu. Oke, baik. Nah sekarang kita lihat bagaimana Samuel yang masih muda menunjukkan kesediaannya untuk mendengar kepada Tuhan. Ya. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. 1 Samuel 3 ayat 4. Ya, dia pikir yang berbicara adalah Eli, ya. Tetapi sesudah ketiga kali langsung Eli katakan, ya, kalau misalnya ada suara lagi panggilan, ya, katakanlah di sinilah Tuhan, ya, di sinilah aku, berfirmanlah kepadaku. Jadi ia siap mendengar. Jadi artinya banyak sekali anak-anak yang dipanggil itu susah sekali, ya. Tetapi Samuel ini luar biasa sekali. Begitu dipanggil langsung dia bangun, ya. Orang kalau waktu tidur kan wah kan susah bangun biasanya, ya. Tetapi dia dipanggil langsung, ya, menjawab. Oke. Nah, walaupun dikelilingi oleh lingkungan yang melakukan kejahatan, bagaimana Samuel dapat memperkembang hati yang siap untuk mendengar, ya. Ya, kita lihat hal-hal yang sangat penting. Kita coba lihat apa yang dikatakan oleh Charles Stanley di sini. Ada di dalam pelajaran kita, saya hanya cut and paste. Betapa seringnya menumbuhkan keterbukaan terhadap suara Allah dalam apa yang disebut beralih ke netral. Ia mengatakan Roh Kudus tidak berbicara demi menyampaikan informasi. Ya. Ia berbicara untuk mendapatkan tanggapan. Jadi bukan hanya kasih informasi, tetapi untuk mendapatkan tanggapan. Dan dia tahu ketika agenda kita begitu banyak menyita perhatian kita sehingga tidak mau membuang-buang waktu untuk menjalankan sesuatu yang sebaliknya. Ketika itu terjadi, Tuhan sering diam. Dia menunggu sampai kita menjadi cukup netral untuk mendengar dan akhirnya patuh. Ya. Jadi penting untuk mendengar, oke, kepekaan untuk mendengar, ya. Dan kalau kita sudah siap untuk mendengar, maka kita akan patuh kepada kehendak Tuhan. Apakah pelajaran penting dari masa kecil Samuel? Ya, dengan sendirinya banyak hal yang kita bisa pelajari. Ya,
Masa kecil daripada Samuel, dia ingat bahwa orang tuanya berdoa, ya. Kemudian artinya Hana berdoa, kemudian Hana ya mendapatkan jawaban doa, ya diserahkan kepada kepada Imam Eli dalam masa kecil, ya. Jadi dididik oleh Imam Eli, kemudian akhirnya dia selalu mendengarkan firman Tuhan, berbeda dengan anak Eli sendiri, luar biasa, ya. Dan akhirnya dia menjadi seorang ya imam, ya seorang hakim, ya. Nah sekarang, apakah instruksi spesifik Samuel berikan kepada Saul ketika pengurapannya menjadi raja? Nah, inilah yang dikatakan 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi dia pergi ke Gilgal, kemudian ya untuk mempersembahkan korban, ya. Tetapi siapa yang akan mempersembahkan korban? Itu adalah Samuel, ya, sebab Samuel adalah imam, ya. Kemudian dia adalah ya raja, ya. Tetapi dia tidak sabaran, ya. Apa yang terjadi, ya? Tuhan angkat dia jadi raja, tetapi dia mengangkat dirinya jadi imam. Itu adalah satu tindakan yang salah, ya. Jadi Saul berkata, aku melihat, ya, yaitu rakyat berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi Saul berada di bawah tekanan dan dia menilai matanya sendiri yang sedang terjadi, ya. Menilai dengan matanya sendiri. Jadi kalau gitu biar sayalah yang buat, tetapi itu adalah satu hal yang salah. Sebab itu tugas imam, ya, dan dia adalah raja. Nah, Saul pindah dari aku melihat menjadi aku berkata bahwa orang Filistin akan menaklukkan mereka. Apakah yang dia lihat dengan mata sendiri membentuk apa yang dia katakan atau duga tentang situasinya. Kemudian dia berpindah dan dari aku berkata menjadi aku merasa. Ya, dipaksa untuk mempersembahkan korban. Apakah yang dipikir oleh Saul sekarang membentuk akan perasaannya. Dan ini merupakan satu hal yang menyebabkan Saul ditolak oleh Tuhan, ya, sebab melaksanakan tugas yang bukan tugasnya. Dia tidak sabaran, ya. Jadi dia tidak taat kepada Tuhan. Baik. Apakah amaran yang diberikan Raja Salomo agar hati-hati dalam memilih jalan daripada memilih jalan Tuhan, ya? Baik, Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Oke, ini adalah satu pengalaman yang umum sekali, ya. Banyak orang yang merasa diri benar, ya. Tetapi melalui jalan yang berbahaya. Ya, kita perlu pimpinan Tuhan untuk mempunyai kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dan berbicara dan mengatakan sesuatu yang benar. Baik, 3 pengganti yang mungkin digunakan sebagai pengganti Allah, ya. Dikatakan menggunakan logika, ya. Atau pengalaman masa lalu ketika kita membutuhkan waktu ilahi yang segar. Jadi sebetulnya kita perlu Tuhan, ya, tapi kita gunakan apa? Logika, ya. Logika kita. Kemudian memblokir masalah dari pikiran kita ketika kita membutuhkan solusi Tuhan, kita sudah merasa bahwa kita diri benar. Oke. Kemudian melarikan diri dari kenyataan dan menghindari Allah ketika kita membutuhkan persekutuan dengan Allah untuk kekuatan ilahi, ya. Inilah yang sering terjadi. Kadang-kadang orang sudah tidak mau dengar nasihat, kemudian dia lari, ya. Lari daripada orang tua. Kadang-kadang lari daripada pendeta atau lari. Jadi banyak orang yang lari dari orang yang mau menolong dia, ya. Jadi sering sekali, ya, kita tua-tua jemaat atau pendeta mau coba menasihatkan seorang, tetapi seorang justru apa? Tidak suka, ya, melarikan diri. Baik. Nah sekarang, apakah yang terjadi dengan Saul yang telah mendahului suara Tuhan yang coba memimpinnya? Makin lama hidupnya makin menurun. Silakan.
1 Samuel 28 ayat 6 dan 7. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. 1 Samuel 31 ayat 6. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Oke, jadi saya ambil beberapa sehari ayatnya saja. Yang penting adalah Tuhan tidak mendengar dia, ya. Kemudian ia akhirnya bertanya kepada ahli sihir, ya, memanggil arwah, dan ini merupakan salah satu juga kenapa sampai Tuhan akhirnya mengizinkan dia untuk mati, ya. 1 Samuel 31 ayat yang ke-6. Baik. Mengapa Tuhan mengizinkan Saul untuk diurapi jadi raja orang Israel bila dia tahu kehidupan Saul yang akan mati dengan mengenaskan? Ya, 1 Samuel 8 ayat 6 dan 7. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ya, Tuhan rencananya orang-orang Israel tidak perlu raja. Ya, rencananya adalah Tuhan yang langsung membimbing. Inilah istilahnya kita sebut teokrasi. Ya. Jadi untuk beberapa ratus tahun pertama, ya, memang Tuhan yang langsung memimpin, ya, memimpin Musa, memimpin akan Yosua dan sebagainya, ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa, ya, mereka menghendaki seperti raja-raja yang lain, ada raja, tetapi apa yang terjadi, ya, justru mereka mengalami kesulitan dengan berbagai macam raja tersebut. Jadi penolakan mereka kepada Tuhan. Jadi itulah yang telah terjadi. Baik, berikan contoh pahlawan Alkitab, ya, yang memilih untuk menurut firman Allah walaupun akibatnya mereka harus menderita dari pengalaman, dari berbagai macam percobaan. Jadi menurut, tetapi oleh sebab menurut Tuhan menjadi menderita. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego, kita ingat Daniel, ya, harus masuk dalam penjara, adanya lubang singa. Petrus masuk di penjara dan para rasul atau Stefanus harus dianiaya. Kita dapatkan mereka siap untuk mendapatkan aniaya, ya, yaitu kita sebut istilah cawan lebur, ya, oleh sebab mereka menurut akan Tuhan. Baik. Bagikan pengalaman saat Anda memilih untuk menurut firman Tuhan walaupun pilihan itu membawa kepada penderitaan dan pencobaan. Saya tidak tahu Anda punya cerita-cerita bisa memberikan pengalaman itu kepada orang lain, ya. Jadi banyak orang yang oleh sebab menerima kebenaran harus mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Saya ingat saya punya istri Kathleen yang harus artinya dia punya tante, ya, salah satu Advent pertama di kota Manado, ya, istri kapitan Cina, ya, terkaya, ya, di Manado, ya. Jadi kalau mereka yang di Manado tahu itu ada Hesh Eldorado, itu semuanya itu adalah milik keluarga Li Guanan, ya, suami daripada Sister Hua istilahnya. Dia masuk Advent, dia harus dibaptiskannya di laut di tengah malam, ya, oleh sebab takut diketahui, akhirnya diketahui juga sampai diceraikan, ya, dan sebagainya oleh suaminya, mengalami tantangan hidup. Baik, jadi mempunyai pengalaman menderita oleh sebab menurut akan kehendak Tuhan, ya. Namun dia merasa bahwa dia lebih berbahagia di dalam Tuhan, dan melalui inilah, ya, melalui tantenya daripada istri saya, ya, maka mertua saya kenalkan kebenaran lebih lanjut sampai akhirnya, ya, menikah dengan
Dr. Lee dan artinya anak-anak di dalam kebenaran. Jadi kita bisa lihat bahwa banyak sekali penderitaan yang akhirnya menghasilkan sesuatu berkat. Baik, kita coba lihat beberapa hal yang kita bisa lihat sebagai suatu kesimpulan. Ya, ajaran Yesus tentang biji gandum yang harus mati agar jadi berbuah banyak adalah pengalaman Yesus sendiri dan diharapkan menjadi pengalaman kita semua. Ya, yaitu kita harus mati dari dosa. Ya, kepada dosa, kemudian mati. Ya, dari keinginan-keinginan, kecenderungan-kecenderungan kita, kemudian kita dapat diisi oleh Roh Kudus dan kita bisa bangun dan menjadi alat yang ampuh dalam pekerjaan Tuhan. Umat Tuhan diharapkan berserah sepenuhnya, dalam arti mengosongkan diri dan biarlah dikendalikan oleh Roh Kudus hingga berbuah banyak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian mendengar suara Tuhan adalah satu proses. Dia perlukan kesediaan untuk mendengar hingga lebih peka kepada suara Tuhan dalam hidup kita, kemudian siap untuk menurut. Sebab banyak yang hanya dengar tetapi tidak mau menurut. Baik, diperlukan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan percaya pada diri sendiri untuk perkembangan dalam iman. Ya. Sebab iman itu perlu bertumbuh dan kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mati atas dosa-dosa kita, ya, agar benar-benar dapat menikmati kehidupan bersama dengan Allah yang berkelimpahan dalam kasih karunia. Jadi betul-betul mati atas dosa-dosa kita. Kemudian adalah umum bagi orang Kristen untuk mengalami penderitaan atau cawan lebur oleh sebab menurut akan kehendak Allah. Banyak yang menghadapi tantangan. Baik, sekarang kelalaian ini siapa yang baca? Ya, Ibu Peggy sudah ada? Belum masuk, pendeta. Belum masuk, ya. Oke, Joy boleh baca ini? Ya. Child Guidance halaman 278. Kelalaian Eli dihadapkan dengan jelas kepada setiap bapak dan ibu di negeri itu. Sebagai akibat dari kasih sayang yang tidak disucikan itu, atau ketidakrelaannya untuk melaksanakan satu tugas yang tidak menyenangkan itu, ia telah menuai satu panen kejahatan di dalam diri anak-anaknya yang rusak itu. Baik orang tua yang membiarkan kejahatan itu dan anak-anak yang telah melakukan kejahatan itu bersalah di hadapan Allah, dan ia tidak akan menerima persembahan atau korban untuk pelanggaran mereka. Oke. Jadi kalau anak-anak melanggar oleh sebab orang tua tidak cukup ya memberikan perhatian, maka dikatakan bahwa itu adalah satu kejahatan ya atau satu dosa di hadapan orang tua dan juga anak itu juga. Baik, pertanyaan daripada aplikasi. Bagikan pengalaman bagaimana Anda mendapatkan tekanan dalam membuat keputusan oleh sebab Anda adalah satu-satunya orang yang mengenal kebenaran. Mungkin di kantor Anda atau di rumah Anda di mana, ya ceritakan pengalaman. Anda mengalami ya penderitaan tersebut. Kemudian apakah hasilnya? Nasihat apakah yang Anda dapat berikan kepada seorang teman yang berkata, aku tahu saya perlu membuat penyerahan penuh kepada Yesus tetapi terlalu susah buat saya. Ya. Kemudian ini adalah satu hal yang ya yang diperlukan proses ya perlu untuk tetap mengasihi kemudian melihat akan berkat-berkat kepada penurutan kepada Tuhan. Bagaimana mengaplikasikan pelajaran ini minggu depan. Baik, saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan? Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Silakan. Oke. Apakah ada break dulu atau bagaimana? Ya. Mungkin pendeta bisa break dulu sebentar, mau minum atau bagaimana? Oh ya, minuman saya sudah ada, no problem. Mungkin Daniel bisa bantu, mungkin ada yang perlu dipromosikan di grup ini. Silakan Daniel. Baik, terima kasih banyak Pendeta Kuntaraf atas pelajaran yang begitu bagus yang telah kita ikuti sepanjang minggu ini dan juga diskusi pada malam ini.
bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, bisa dituliskan di chat room atau juga bisa raise hand ya. Di sini sudah ada satu orang yang raise hand dan juga saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah Daniel ada sesuatu yang ingin diumumkan? Belum ada jawabannya. Baik, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang pertama. Tadi saya lihat dari Evi Peo ya. Dari Evi Peo, Happy Sabat, Pastor Kuntaraf dan Miss Peggy dan semua. Pertanyaan pelajaran hari Selasa, penjelasan dari Pengkhotbah Charles Stanley. Saya buka dulu ya. Ya. Dan dia tahu ketika agenda kita banyak, memiliki begitu banyak menyita perhatian kita di sekitarnya. Pertanyaan pertama, yang dimaksud dia di sini Tuhan atau Roh Suci? Pertanyaan yang kedua, apakah bila kita sibuk, Roh Kudus atau Tuhan tidak mau berbisik pada kita? Terima kasih atas jawabannya. Silakan Pendeta Kuntaraf. Yang dimaksudkan dengan dia ini kan judulnya di atas Roh Kudus ya. Dan sebenarnya kita tidak bisa terpisahkan sama namanya Trinitas ya, ya Tuhan atau Roh Kudus ya. Jadi dia ini adalah Roh Kudus. Kemudian yang ditanyakan apakah bila kita sibuk Roh Kudus atau Tuhan tidak mau berbisik kepada kita ya. Kita mengetahui bahwa Tuhan selalu berusaha untuk menjangkau kita ya. Tuhan berusaha untuk menjangkau kepada kita supaya kita dapat mendengar akan suaranya ya. Namun ada hal-hal yang bisa saja menyebabkan kita tidak mendengar suaranya ya. Salah satu adalah kesibukan. Saya ambil contoh saja ya Ibu Evi ya. Kalau kita sibuk tidak baca Alkitab. Oke, sebab sibuk toh ya. Jadi kita tidak baca Alkitab. Jadi Roh Kudus itu berbicara dengan apa? Dengan Alkitab. Jadi kalau kita sibuk tidak baca Alkitab, jadi kita tidak dengar ajaran Alkitab melalui tidak mendengar suara Roh Kudus melalui Alkitab. Ya. Jadi sibuk di dalam tugas tidak boleh sampai kita lupa mendengar suara Tuhan. Ya. Tuhan selamanya ingin untuk berbicara dan dia berbicara melalui Alkitab, melalui roh nubuat atau melalui seorang pendeta dan sebagainya. Kalau orang sudah tidak mau ke gereja sebab sibuk, ya suara itu menjadi makin makin lemah. Ya. Nah, kita ke gereja, kita dengar khotbah, kita dengar suara Tuhan, ya supaya kita boleh bertumbuh dalam kerohanian. Tapi kalau terlalu sibuk, jadi tidak ke gereja, tidak dengarkan suara Tuhan, artinya yang diberikan melalui khotbah. Jadi suara Tuhan atau roh Tuhan itu bekerja melalui firman Allah, melalui khotbah, melalui Alkitab, melalui roh nubuat, atau kadang-kadang melalui nasihat dari orang tua. Jadi kalau ada terlalu sibuk sampai tidak ada waktu dengan orang tua sekalipun, jadi orang tua tidak bisa memberikan nasihat. Jadi kembali sibuk, ya sibuk menyebabkan suara Roh Kudus itu dapat lebih lama, lebih lambat. Oke, bagaimana Bu Evi? Ya, mudah-mudahan jawabannya ya. Terima kasih Pendeta. Boleh bertanya langsung? Oke, silakan. Maksud saya gini loh, kalau kita lagi sibuk gitu, terus kita ada masalah gitu, boleh nggak kita cuma berdoa aja, Tuhan tolong saya gitu, saya dalam masalah nih. Apakah Tuhan akan berbisik kepada kita gitu? Bukan sibuk terus nggak ke gereja, nggak apa gitu, nggak. Kita lagi sibuk mengerjakan sesuatu, terus kita ada masalah, terus kita tanya, Tuhan boleh tolong saya begitu, apakah boleh begitu? Oh, justru harus begitu. Oh ya, oke. Terima Kalau kasih, kita Tuhan sibuk berkati. ya menghadapi suatu masalah, memang kita harus banyak berdoa ya.
banyak berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kita, dan kita secara ajaib sering Tuhan menolong kepada kita untuk mempunyai suatu kebijaksanaan untuk bertindak. Saya harapkan kalau kita sibuk sekalipun, ya, jangan lupa untuk berbicara kepada Tuhan di pagi hari, kita membaca firman-Nya, dan saya ingin tekankan perlunya gerak badan, artinya olahraga, exercise. Ya, kenapa? Ya, exercise itu menyebabkan kita punya itu oksigen, ya, itu artinya kita hirup banyak. Kalau boleh kita lari secepatnya, ya, di samping ya jalan kaki, tetapi yang membuat kita terengah-engah mendapatkan banyak oksigen, dan oksigen itu bisa masuk ke arteri sampai ke kapileri, ya, itu kepada syaraf-syaraf yang terkecil, ya. Jadi syaraf-syaraf inilah yang sebab Tuhan berbicara melalui syaraf. Ini, ya, ya. Jadi Tuhan itu berbicara melalui syaraf kita. Jadi kalau misalnya syaraf kita mendapatkan oksigen, ya, maka itu suara Tuhan jadi dapat lebih peka kepada kita untuk menolong kita pada saat kita menghadapi sesuatu tantangan hidup, ya. Ambil waktu selalu untuk menghirup udara segar, ya, supaya dapatkan banyak sekali oksigen, ya. Salah satu masalah kenapa orang-orang yang minum alkohol itu, ya, bermasalah sebab alkohol itu menyebabkan dia punya hemoglobin, ya, hemoglobinnya itu menjadi lengket, ya. Kalau lengket, ya, betul dia bawa oksigen, tetapi dia tidak masuk kepada pembuluh darah yang kecil sebab lengket, ya. Jadi tidak bisa masuk kepada pembuluh darah yang kecil, termasuk artinya sel syaraf itu. Jadi sel syaraf itu jadi mati, ya. Jadi orang yang mabuk itu bisa ribuan sel syarafnya itu mati, ya. Makanya perlu untuk, ya, oksigen, ya, untuk supaya jangan sampai, ya, sel saraf itu mati. Tetapi kalau orang minum alkohol, maka, ya, pertimbangannya itu menjadi susah oleh sebab banyak dari sel sarafnya itu mati, ya. Dulu ada satu pandangan atau ajaran, sekali sel saraf itu mati, dia tidak akan hidup lagi. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir didapatkan apa yang disebut neurogenesis, ya. Dan neurogenesis itu sel saraf bisa tumbuh kembali dalam kondisi tertentu. Jadi yaitu suasana yang tenang, percaya kepada Tuhan, alam yang indah, udara yang segar yang kita hirup, ya. Tetapi ada yang bisa menghalangi pertumbuhan daripada neurogenesis adalah apa? Kopi, marah-marah, kemudian goreng-gorengan, ya, dan sebagainya. Jadi kita harus berhati-hati dengan kita punya otak ini, ya. Apa yang menyebabkan orang sering pikun, ya, oleh sebab permasalahan syaraf-syaraf yang mengalami gangguan itu, ya. Jadi makanya kalau kita udara segar, banyak olahraga dan sebagainya, ya, hubungan yang baik satu sama lain, tidak marah-marah, kita tidak akan kena Alzheimer, ya, pikun-pikun di hari tua. Oke. Masih Ini boleh nambah? masih mau nyambung lagi ini Ibu Ewi Pio. Begini, saya kan diledek sama teman-teman yang tadinya Advent, sekarang mereka sudah ateis. Saya kan kalau itu jalan, saya takut jatuh, saya Tuhan Yesus tolong saya. Dia bilang, ntar lu panggil Tuhan Yesus, ntar lu panggil Tuhan Yesus. Emang itu satpam lu, katanya. Apakah itu salah, pendeta? Apabila kita ada ini mau jalan gelap gitu, saya mau Tuhan tolong saya Tuhan, takut orang jahat atau apa, saya diledekin gitu, katanya ntar panggil Tuhan, ntar panggil Tuhan. Justru kita perlu untuk tetap memanggil Tuhan dalam segala situasi, ya.
Itu perlu ya memohonkan kuasa Tuhan supaya kita mengalahkan ketakutan ataupun mendapat perlindungan. Kadang-kadang ya saya drive ya, saya berdoa ya, Tuhan tolong saya supaya terlindung daripada bahaya ini. Ini kelihatan sangat berbahaya sekali nih jalan-jalannya ini begini ramai dan jadi dalam segala situasi kita harus banyak berdoa. Amin. Thank you. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya. Ada bonusnya juga Sid ya, celebration ya. Terima kasih banyak. Baik. Pertanyaan berikut kepada dari Wuyung WT Wulandari Setianto. Shalom, selamat hari Sabat Tuhan. Hari Sabat Tuhan, Pak Pendeta Kuntaraf dan ini pertanyaan Pak Pendeta. Pelajaran keluarga Imam Eli adalah contoh yang sangat baik kita semua, di mana Imam Eli membiarkan anak-anaknya melakukan kesalahan. Bagaimana kalau di dalam suatu jemaat ada imam-imam Eli modern yang sudah tahu bahwa anak-anaknya melakukan kesalahan tapi dibiarkan? Apa yang harus kita lakukan apabila mereka tidak mau mendengarkan nasihat? Siapa yang dapat membantu kita agar kita benar-benar mati oleh keinginan duniawi sehingga kita mengerti kehendak Allah? Wah, luar biasa nih pertanyaan. Silakan Pak Pendeta. Kita harus mengetahui bahwa untuk imam-imam Lewi misalnya pimpinan-pimpinan jemaat ya yang Anda bisa buat adalah doakan ya. Sebab katakan bahwa mereka tidak mau mendengar lagi, artinya Anda sudah sampaikan. Kalau Anda mau sampaikan secara pribadi ya adalah baik. Kalau tidak bisa mendengar maka itu sudah bukan lagi tanggung jawab Anda ya. Anda sudah doakan dan Anda sudah katakan, dan akhirnya kalau dia tidak bisa mendengar, tidak mau mendengar akan Anda punya pandangan, maka kadang-kadang Tuhan menggunakan cara yang lain yang mungkin dia tidak kehendaki. Jadi artinya Tuhan bisa saja mengambil suatu tindakan seperti apa yang terjadi kepada Eli toh, ya. Dia mati oleh suatu penyakit jantung, ya. Dia gemuk, ya. Kemudian waktu dengar berita tentang tabut Allah itu, ya, direbut oleh Filistin, dia begitu kaget sekali, langsung dia mati. Ya. Jadi sering artinya kalau misalnya seorang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, ya, atau sudah tidak mau mendengarkan anjuran dan sebagainya, ya, maka Tuhan yang akan ambil keputusan. Tetapi tanggung jawab kita dengan penuh kasih kita bisa menyampaikan. Kita mendoakan paling sedikit dan kita sampaikan dengan bijaksana, ya. Tergantung kepada berapa besar pelanggaran. Bisa juga masalah prinsipil yang sangat besar sekali yang mungkin masuk ke jemaat, ya. Tetapi kalau misalnya kasus pendidikan anak, ya, maka hanya itu adalah tanggung jawab daripada orang tua. Jadi Anda punya tanggung jawab hanya berbicara, menyampaikan saja kepada orang tuanya, ya. Kemudian langkah berikut adalah dia yang akan mengambil keputusan. Terima kasih. Bagaimana dengan pertanyaan yang kedua belum dijawab. Siapa yang apa yang ya? Siapa yang membantu kita agar kita benar-benar mati oleh keinginan duniawi sehingga kita mengerti kehendak Allah? Baik, itu adalah kita yang mengambil keputusan. Siapa yang menolong itu kita yang dapat menolong itu bisa siapa saja. Ya, maksudnya adalah mungkin orang tua, ya, yang membimbing Anda supaya Anda untuk lebih dapat mengekangkan diri sendiri, ya. Atau mungkin pendeta melalui khotbahnya, atau guru sekolah sahabat, ya. Atau
saudara seiman yang mengingatkan kita, sebab kita masing-masing kan harus mati kepada dosa, ya. Jadi kita harus betul-betul keinginan itu, artinya kita betul-betul mengosongkan diri kita, ya. Dan yang juga yang sangat penting dalam hal ini adalah Roh Kudus yang berbicara kepada kita, ya, supaya kita mengosongkan akan diri kita dari berbagai macam keinginan-keinginan yang salah. Kemudian dengan kuasa Roh Kudus juga kita dapat bertumbuh dalam rohani dan kita dapat menikmati akan berkat kerohanian walaupun mungkin dalam penderitaan sekalipun, ya. Jadi berkat Tuhan itu tidak selamanya dalam bentuk materi, tetapi bisa mempunyai daya tahan dalam menghadapi akan kemiskinan. Itu adalah suatu berkat, ya. Jadi kembali mengerti akan kehendak Tuhan, kita harus selalu banyak berdoa, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita dan mengizinkan akan Tuhan berbicara melalui firman-Nya, maka makin lama kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Mudah-mudahan sudah menolong ini Saudari Uyung. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, ini ada 2 partisipan yang raise hand. Saya undang Bapak James Tambuwun untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam, selamat hari Sabat, Pendeta. Ya, selamat pagi dari North Carolina. Oke. Pak Pendeta, saya mau tanya di pelajaran hari Kamis ini, Pak Pendeta. Ini kan penulis ini, saya kira ada di alinea terakhir yang hari Kamis. Allah tidak mencegah oposisi terhadap bait suci atau menghindarkan Zerubabel dari tekanan dalam menghadapinya. Ini yang saya mau tanya. Dan Allah tidak akan selalu melindungi kita dari pertentangan. Ini saya kira ini penulis ya Pak Pendeta. Allah tidak akan selalu melindungi kita dari pertentangan. Tetapi ketika pertentangan datang, Allah mungkin. Nah ini yang saya tanya, mungkin. Ini kan ada di zona keraguan ini kan, tidak pasti. Apakah Pendeta mau kasih saya nggak nyampe nih. Tetapi ketika pertentangan datang, Allah mungkin menggunakan sebagai cawan lebur untuk mengajar kita bergantung kepadanya. Berarti kalau mungkin ini apa sih? Itu yang pertama yang saya mau tanya. Baru yang kedua, pertanyaan di hari Jumat. Bagi banyak orang, tunduk kepada Allah tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, selanjutnya bisa menjadi hal yang sangat menakutkan. Ini saya kira penulis. Kalau Rasul Paulus bilang kan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutamu dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kayaknya ada kontradiksi. Itu 2 pertanyaan Pak Pendeta dari saya. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, ini poin tentang Allah mungkin menggunakannya sebagai cawan lebur, ya, untuk mengajar kita di dalam bergantung kepadanya. Ya. Jadi sesuatu tantangan yang kita hadapi, ya, itu bisa saja menyebabkan seorang itu jatuh, ya, tetapi bisa menyebabkan seorang itu justru dapat bertumbuh, ya. Itu yang dimaksudkan. Jadi mungkin ini adalah suatu alat yang Tuhan gunakan, ya. Tetapi oleh sebab ini permasalahan ini, ya, adalah permasalahan yang dihadapi oleh sebab mereka punya pelanggaran, bukan? Ya. Jadi sampai bait suci dan sebagainya, artinya pengalaman masalah Zerubabel, kita tahu tentang apa yang telah terjadi di situ, ya, oleh sebab
berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuat oleh orang Israel, ya. Jadi mereka mengalami kesulitan, ya. Ini boleh menjadi suatu cawan lebur, tetapi banyak orang yang oleh sebab kesulitan-kesulitan itu mereka itu tidak menjadikan satu cawan lebur yang menyebabkan mereka bergantung kepada Tuhan, tetapi justru mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Makanya digunakan kata mungkin di sini. Ya. Oke, mungkin sudah menjadi pertanyaan. Kemudian yang kedua itu tadi tidak begitu jelas. Kebetulan ada orang yang masuk membersihkan rumah. Apa yang ditanyakan tadi? Yang pertanyaan hari Jumat, pertanyaan untuk didiskusikan. Nomor 2, bagi banyak orang, tunduk kepada Allah tanpa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya bisa menjadi hal yang menakutkan. Ini sementara saya kira kan ada Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepada itu. Ini tak ada hubungan juga dengan yang iya. Ini Anda harus lihat bagi banyak orang. Iya. Jadi itulah yang Anda bisa katakan kepada orang tersebut kalau misalnya ini Anda diminta untuk memberikan kekuatan, jangan takut, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tetapi bagi banyak orang, ya, oleh tanpa mengetahui apa akan terjadi. Misalnya orang kita ambil contoh, orang kena COVID, ya, orang kena COVID. Tidak tahu dia akan hidup atau tidak, ya, waktu awal-awal COVID. Kalau sekarang kan banyak yang kena COVID tetapi bisa survive. Tetapi waktu awal-awal, ya, itu kan satu hal yang menakutkan, ya. Tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Jadi itu betul tunduk kepada Allah, tapi tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, ya. Orang yang harus mendapatkan aniaya, misalnya seorang diusir oleh orang tuanya, ya, oleh sebab terima Tuhan, ya. Misalnya dari Papua, ya, seorang ibu menerima kebenaran, kemudian anak-anaknya juga ikut, suaminya mengusir dia. Kemana akan pergi, ya. Kemudian saya katakan, oh, masuk aja di panti asuhan kita di Kawangkoan. Oke. Jadi waktu diusir itu, dia ikut tunduk kepada kuasa Tuhan, oleh sebab menurut Tuhan, tetapi dia tidak tahu, tidak ada bayangan. Dia kan takut bagaimana hidup, ya. Begitu, ya. Jadi bisa menjadi hal yang menakutkan, ya. Nah, bagaimana Anda dapat menasehati? Nah, jadi Andalah kasih nasehati Filipi 4 ayat 13. Oke. Mengerti toh? Makasih Pendeta. Iya. Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang baik dan juga jawaban yang lengkap, ya. Terima kasih Pak James. Berikut kita sambung pertanyaan dari Ibu Stans Triwandono. Selamat Sabat. Dapatkah dijabarkan apa sebenarnya arti dari kerajaan Allah? Ini mungkin dari Matius 6 ayat 33 tadi, ya. Yang harus kita cari dahulu. Apakah yang dimaksud kerajaan Allah adalah karakter Yesus yang harus kita pelajari dan praktekkan? Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih. Kerajaan Allah yang dimaksudkan itu adalah kerajaan kerajaan karunia, ya, atau kerajaan anugerah. Yaitu bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Yesus menjadi raja kita, ya, dan kita adalah warga negara kerajaan Allah, ya. Jadi oleh sebab kita warga negara kerajaan Allah, maka kita mengikuti akan raja kita, ya. Jadi carilah kerajaan Allah, ya. Itu berarti mencari akan, ya, keselamatan hanya melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Jadi kita mencari keselamatan di dalam Yesus, maka yang lain tidak perlu kita takut, ya. Dulu waktu saya pernah pikirkan, wah, saya sebetulnya harus mungkin
sebab saya jual buku selalu berhasil ya. Mungkin lebih bagus saya jadi penjual buku saja daripada jadi pendeta. Ya, kalau jadi pendeta kan gajinya kecil. Ya, tetapi kalau misalnya penjual buku, saya selalu berhasil. Ya, di mana saja. Jadi dalam pikir untuk membantu saya punya adik-adik lebih bagus saya jual buku saja. Tetapi puji Tuhan, ya saya ambil keputusan tetap jadi pendeta, ya. Tidak usah khawatir dengan adik-adik saya dan sebagainya. Yang Tuhan memberikan suatu pemecahan, ya. Jadi adik-adik bisa baik bertumbuh dengan baik, ya. Oke. Jadi itu saya boleh katakan tentang kerajaan Allah, itu kerajaan kasih karunia, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Apakah jelas ini Ibu Stans? Terima kasih Pendeta. Puji Tuhan. Oke. Berikut ada lagi dari Fox Gerungan dari Bitung ini ya. Saya baca dulu ini. Selamat sahabat Pendeta Kuntara. Jika memberi nasihat kepada orang yang belum tahu kebenaran mungkin sangat wajar. Tapi bagaimana jika orang yang sudah lama dalam kebenaran bahkan adalah pemimpin? Kira-kira cara kita memberikan nasihat seperti apa? Karena keputusan-keputusan yang beliau ambil akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Atau kita diam saja hanya perlu berdoa? Nah, pertanyaan yang sangat ini ya. Saya percaya kita harus berdoa, ya. Kemudian biarlah Roh Kudus yang berbicara. Kemudian berdoa. Salah satu doa kita adalah pray for God's providence. Ya, berdoa untuk pimpinan ilahi. Ya. Mungkin ada kesempatan di mana kita bisa menyebutkan hal ini secara bijaksana. Ya. Jadi salah satu juga yang kita harus doakan adalah supaya kita bisa berdoa untuk mengatakan kata yang tepat pada waktu yang tepat. Ini tidak mudah, ya. Berdoa untuk menggunakan kata yang tepat pada waktu yang tepat. Ya. Betapa sering orang oleh sebab kedudukan dan sebagainya bersifat merasa sudah lebih benar dari yang lain, ya. Tetapi kita perlu pertolongan Tuhan untuk mengingatkan dia, ya. Dan kalau seandainya Anda sudah berusaha dengan yang terbaik, ya, namun belum juga terpenuhi, ya, biarlah Tuhan yang akan mengambil langkah-langkah yang lebih lanjut. Mungkin melalui atasannya dan sebagainya. Oke. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Foxy. Ya. Oke, berikut ada dua lagi yang raise hand. Saya mengundang Bapak Maksa Marpau dari Amerika untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Silakan Saudara Maksa dari Colton. Good morning, Pastor. Saya mau bertanya, tadi Pak Pendeta indicate, katakan ada hamba Allah atau orang terang-terangan berbuat jahat, maka dia tidak akan menghasilkan jiwa. Yang pertanyaan saya adalah, kalau kita mengundang seseorang berkhotbah atau mengambil bagian atau KKR, haruskah kita screening dulu dalam hal dia berbuat dosa atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketidakberhasilan KKR itu apakah ditentukan oleh dosa orang tersebut sehingga tidak berhasil? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga yang terakhir, tadi Bapak indicate bahwasanya mengetahui akan kehendak Tuhan. Kalau kita baca Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pertanyaan saya ialah, ada anggota gereja atau anggota sidang mengatakan, saya sudah berdoa sebelum ambil keputusan, tetapi gagal. Apakah ini bukan kehendak Tuhan? Jadi intinya secara detail kehendak Tuhan itu bisa gagal atau ada bagaimana? Thank you, Pastor. Oke.
Yang pertama, Anda mengundang orang, apakah Anda perlu screening dulu? Ya, saya percaya bahwa Anda sebelum mengundang orang, ya, Anda harus banyak berdoa, ya. Dan kalau seandainya Anda mengetahui bahwa ada kelemahan-kelemahan daripada orang tersebut, ya, maka Anda harus berpikir 2 kali sebelum mengundang, ya. Mengapa? Ya, oleh sebab kalau ada suatu kelemahan tertentu, maka dia punya kuasa itu lebih lebih kurang, kita sebutkan, ya. Baru saja orang berdiri, ya, kemudian orang tahu bahwa orang ini ada, misalnya orang ini baru ketahuan bahwa dia baru mencuri, atau orang ini ada terlibat di dalam masalah hukum ke-7, ya. Jadi pada saat orang itu berdiri, itu saja sudah menyebabkan sesuatu kelemahan, ya. Sehingga bagaimana ada kuasa di dalam menarik jiwa, sementara orang yang mendengar mengetahui adanya suatu kelemahan. Oke, jadi dia punya power itu untuk penarikan jiwa itu menjadi sangat lemah. Bukan berarti bahwa kita harus mendapatkan seorang yang sempurna, ya. Tetapi kita perlu orang yang takut akan Tuhan, yang menyadari akan kesalahannya, kemudian seorang yang boleh bertumbuh di dalam kerohanian. Sebab untuk menjadi berkat bagi orang lain, kita sendiri harus mendapatkan berkat. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak miliki, ya. Jadi kecuali kita sudah bertobat, kita tidak bisa membawa orang untuk bertobat, ya. Kita tidak bisa mempunyai kuasa lah di dalam penarikan jiwa, sementara kita tetap melakukan suatu kejahatan. Mungkin saja 1 atau 2 orang bisa dibaptiskan oleh sebab faktor-faktor X, ya. Maksudnya faktor X, mungkin ini keponakannya, atau ini adalah anak anggota dan sebagainya, ya. Tetapi kuasa untuk menarik orang, ya, kepada Tuhan itu menjadi lemah kalau seorang berada di dalam suatu kesalahan, ya, di dalam kehidupannya. Baik, kemudian apa kalau misalnya KKR itu tidak berhasil? Apakah itu yang salah oleh pembicaranya, ya? Kita percaya bahwa pertobatan adalah hasil bekerjanya Roh Kudus, dan betapa sering Roh Kudus tidak bekerja oleh sebab kelemahan-kelemahan tertentu. Mungkin kelemahan daripada pendeta yang berkhotbah, atau juga kelemahan daripada panitia yang tidak terorganisasi, atau kurang giatnya kita bisa bekerja, ya. Kita maksudnya kurang giat atau kurang terorganisasi, sebab KKR itu, ya, memerlukan, kita harus tahu pertobatan adalah suatu proses, ya. Jadi proses untuk bertobat itu, ya, bukan hanya melalui KKR. Artinya KKR itu hanyalah penuaian, ya, tetapi harus dimulai sebelumnya, ya. Dan diperlukan kadang-kadang 6 bulan sebelum KKR sudah harus ada disiapkan. Makanya selalu menganjurkan supaya dimulai, artinya kelompok kecil, apa namanya itu, kelompok belajar Alkitab, ya, atau cell group, ya. Orang belajar dulu, ya, atau dikasih suara nubuatan, orang itu belajar, kemudian sesudah belajar maka tinggal dituai. Nah, itulah melalui KKR, ya. Jadi perlunya organisasi, ya, walaupun orang ini adalah orang yang dikenal evangelis ternama, banyak menarik jiwa, kemudian sangat rohani, tetapi diperlukan akan persiapan untuk mempertobatkan orang. Jadi hatinya harus disiapkan. Suatu kota, ya, harus disiapkan. Jadi kadang-kadang misalnya kota-kota besar, orang kan umumnya tidak mau tertarik kepada masalah rohani, ya, tetapi mereka ada masalah, yaitu masalah kesehatan. Jadi kita mungkin harus mulai dengan kesehatan dulu, ya, yaitu seminar kesehatan. Oleh sebab begitu banyak sekali orang yang menderita sekarang ini oleh sebab penyakitnya atau sakit-sakitan dan sebagainya. Jadi masalah ini membuka jalan kepada masalah kerohanian, ya.
sehingga lebih terbuka pada saat seorang pendeta membuat KKR. Jadi ini saya sebutkanlah ada unsur-unsur secara holistik ya. Holistik itu termasuk masalah sosial ya. Kalau kita harus mempunyai staf asers yang kuat ya. Kemudian kita mengundang tetangga-tetangga yang mengenal kita sebagai orang yang baik, yang suka menolong mereka. Jadi orang datang bukan oleh sebab hanya sekedar undangan yang kita kirim, tetapi oleh sebab memang dia sudah mengenal akan kebaikan daripada orang-orang Advent misalnya. Ya, jadi dulu ya orang Tuhan mempersiapkan orang kadang-kadang melalui mimpi ya. Ya, melalui berbagai macam cara. Tetapi sekarang dalam dunia yang serba sekuler ini ya, mungkin itu juga di tempat-tempat yang beragama mayoritas kadang-kadang Tuhan gunakan mimpi. Tetapi ya banyak juga yang kita harus ingat adalah perlunya banyak langkah-langkah ya untuk evangelisasi, mulai dari revival to equip ya, kemudian mulai jangkauan keluar ya, kemudian mulai kegiatan-kegiatan yang menyiapkan orang untuk betul-betul ready for the harvest gitu. Baik, tentang Efesus 5 ayat 17 mengetahui akan kehendak Tuhan ya. Saya percaya dengan banyak berdoa dan baca Alkitab kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dinyatakan melalui firman Tuhan ya. Kehendak Tuhan dinyatakan melalui roh nubuat, kemudian kehendak Tuhan bisa diberikan, ditunjukkan, disampaikan melalui seorang pendeta yang berdedikasi atau orang tua yang berdedikasi yang berpengalaman ya. Jadi kadang-kadang orang katakan, "Papa, ini saya punya 2 calon. Ini yang tidak seiman, inilah kehendak Tuhan, sebab saya sudah doakan." Ya. Tetapi sudah jelas Bapak ya, bagaimana Tuhan akan meng-approve seorang yang tidak seiman ya. Alkitab kan sudah jelas katakan supaya jangan kita menikah dengan seorang yang tidak seiman. Ya, jadi dinyatakan kehendak Tuhan melalui ya Alkitab, roh nubuat, pendeta yang berdedikasi atau orang tua yang berserah ya. Kemudian untuk hal-hal yang kadang-kadang disebutkan kalau terjadi kekecewaan, apakah ini bisa kehendak Tuhan? Oh ya, Tuhan sering izinkan suatu kekecewaan untuk memberikan pelajaran kepada kita untuk lebih bergantung kepada Tuhan atau untuk memupuk tabiat kita supaya kita dapat lebih sabar. Makanya kita membahas tempoh hari tentang menunggu. Menunggu itu adalah waktu untuk berdoa dan waktu untuk menguji diri kita ya, supaya kita dapat lebih bertahan dan lebih setia kepada Tuhan. Baik, itu 3 pertanyaan. Apakah menjawab? Ada yang tidak jelas, Saudara Marpaung? Oke, jadi satu lagi yang clear-nya, pendeta, kegagalan seseorang atau contohnya dia memilih karir lalu dia bilang saya gagal, ini mungkin bukan kehendak Tuhan karena saya berdoa yang lalu saya pikir itu kehendak Tuhan. Apakah kita sebagai guru sekolah sabar katakan kegagalan Anda itu mungkin bukan kehendak Tuhan, atau apa yang cocok kata-kata yang kita berikan kepada kita bisa kita bisa sampaikan kegagalan Anda bisa saja kehendak Tuhan. Jadi oleh kegagalan Anda itu mungkin kehendak Tuhan. Iya, mungkin kehendak Tuhan. Iya. Oleh sebab ada pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidup saya, ya, atau hidup keluarga. Kathleen dari kecil pengen jadi dokter. Dia senang sekali, ya, kalau lihat orang yang sakit itu sembuh, ya. Dan dia dapatkan ya bahwa pengalaman dari orang tuanya ya yang kebetulan sudah Marpaung kenal keluarga kita ya. Jadi
Dia dari kecil pengen jadi dokter. Ya, lihat kalau orang sakit, kemudian sesudah disuntik jadi sembuh, nah itulah dia punya sukacita. Ya, dia capai sukacitanya itu waktu kerja di Rumah Sakit Advent Medan, di Rumah Sakit Advent Bandung. Ya, tetapi dia diminta untuk pegang Adra. Ya, aduh, waktu dia pegang Adra, dia menangis. Ya, waktu lewat Rumah Sakit Advent, dia bilang jangan lewatlah Rumah Sakit Advent. Ya, lewat jalan lain. Kenapa? Sebab rasanya sakit dari kecil ingin jadi dokter untuk mengobati orang lain. Tetapi oleh sebab mungkin saudara Marpam ingat Sharon Flynn yang jadi Sharon Tobing sekarang ya, yang memegang Adra harus tinggalkan Indonesia dan proyek di UNAI itu harus ada yang pegang, ya. Dengan sangat terpaksa, ya, Kathleen terima itu daripada mati itu proyek, dan dia harus minta dengan sangat sedih kepada Rumah Sakit Advent. Dia doakan, tetapi ya ini dia rasa sangat menyedihkan. Ini bisa menjadi satu cawan lebur untuk Kathleen, menangis untuk tinggalkan Rumah Sakit Advent. Tetapi apa yang terjadi? 2 tahun kemudian saya dipanggil ke divisi, ya. Kemudian Kathleen waktu dia lihat dia punya resume, dan oleh sebab bertugas di rumah sakit, artinya jadi dokter di Youngberg itu, artinya di Singapura itu susah, ya. Dia ada latar belakang di Adra, langsung diangkat sebagai asisten Adra director. Kemudian dia pegang sebagai health consultant, akhirnya sebagai direktur kesehatan. Direktur kesehatan dia tidak pegang pasien, tetapi semua missionary yang dikirim dari Asia Pasifik, dari ya Timur Jauh waktu itu, ya harus dia screening, ya. Jadi orang yang kurang begitu sehat ya harus minta untuk tes ini, jadi dealing dengan pasien itu juga, ya. Dan akhirnya dengan peranan itu, akhirnya waktu kami ke GC, ya, dia diminta sebagai associate director daripada health department. Jadi kita coba lihat, dia merasa bahwa untuk pegang Adra itu bukan kehendak Tuhan, sebab dia mau ya, dia mau untuk di Rumah Sakit Advent, ya, pegang pasien, itulah kesukaannya, ya. Tetapi dia mengalami kekecewaan. Tetapi kekecewaan itu boleh menjadi satu kehendak Tuhan menyiapkan dia untuk pekerjaan yang lebih besar, yang lebih penting, yaitu Associate Director daripada Health Department dari General Conference. Baik, jadi itu mungkin jawaban yang panjang untuk pertanyaan yang pendek. Thank you, Pastor. Ya, bisa, ya, artinya mungkin kehendak Tuhan untuk gagal di satu tempat. Terima kasih. Luar biasa ya pendeta. Satu kesaksian yang luar biasa bagi kita, supaya kita jangan kecewa dengan apa kehendak Tuhan, ya. Terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lagi di chat, ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Di resen ada 1. Apakah Ibu selamat datang Ibu Peggy? Sudah bisa hand over? Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang berikut. Nah, ini Ibu Peggy. Itu ada Bapak John Watupongo dari tadi raise hand. Ya. Oke, silakan. Silakan Peggy. Apa nih? Selamat sahabat Pak. Ya, selamat sahabat, Dr. Watupongo. Mohon izin untuk bertanya ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, silakan. Tadi ini terputus-putus sih, jadi nggak begitu jelas saya ini. Mengenai benih. Tadi kan benih yang mati. Bisa dengar suara saya, Pak? Oh, jelas. Merdu sekali suaranya. Jadi benih yang mati itu tadi saya mendengar dihubungkan dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi gandum itu dia mesti mati dulu, baru dia bertumbuh. Ya. Terus dia bertumbuh itu menurut Pak Pendeta tadi, saya katakan. Bertumbuh dulu, hidup, menurut Alkitab, ya. Tuhan. Nah, jadi saya tangkap itu berarti memang Tuhan Yesus harus mati dulu, baru dia
naik ke surga. Itu pertanyaan saya pertanyaan. Yang kedua, mengenai suara Tuhan. Suara Tuhan ini di Samuel 3, 1 Samuel 3 ayat 4, 5 atau 6 tuh, bahwa Samuel itu dipanggil oleh Tuhan 3 kali. Dipikir Samuel ini pikir itu dipanggil oleh Nabi Elia. Jadi datang ke situ. Nah, pertanyaan saya begini. Ini suara Tuhan ini bagaimana kita mendengar ya? Apakah kita harus, kali ini Samuel kan tidur dulu. Apakah kita bisa tidur atau menyendiri di suatu tempat yang sunyi, yang sepi, baru kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Terus terang aja, sepanjang hidup saya ini belum pernah saya mendengar suara Tuhan atau apa, baik dalam mimpi atau bagaimana. Bagaimana itu Pak Pendeta? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama itu Yesus mati dulu kemudian baru naik ke surga. Jadi yang kita maksudkannya adalah biji gandum ya, yang itu perlu mati kemudian dia akan bertumbuh dan berbuah banyak ya. Begitulah dengan kehidupan kita harus mati dalam dosa ya. Jadi segala keinginan dan artinya kita harus dikosongkan ya daripada keinginan-keinginan yang salah dan sebagainya, maka kita akan diisi oleh Roh Kudus, maka kita ya akan berbuah ya, dan berbuah mempunyai buah roh. Secara pribadi kita berbahagia, saat yang sama kita juga menjadi suatu berkat bagi orang lain. Yesus sudah mati bangkit ya, maka itulah yang menyebabkan pekabarannya itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Dan Tuhan memberikan karunia rohani untuk kita meneruskan akan apa yang Yesus sudah buat. Ya. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian yang kedua ditanyakan bagaimana kita bisa mendengar akan suara Tuhan. Ya, Tuhan itu berbicara kepada kita ya melalui nabinya ya yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan berbicara kepada kita melalui roh nubuat, itu nabinya, dan tertulis dalam buku-buku roh nubuat ya. Tuhan juga bisa berbicara, saya sebutkan tadi, melalui pendeta yang berserah yang membawakan firman Allah, ataupun orang tua yang telah memberikan dedikasi yang penuh dan menyampaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Jadi Tuhan itu berbicara sekarang ini ya dengan berbagai macam cara. Tuhan bisa berbicara melalui seorang teman yang mengajak kepada Pak Watupongo, ayo marilah belajar Alkitab. Ya, marilah belajar Alkitab. Itu boleh menjadi suatu suara Tuhan, sebab membaca Alkitab adalah kehendak Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak langsung berbicara kepada kita secara langsung, kecuali kita mempunyai apa yang disebut karunia roh nubuat, atau kita mendapatkan karunia sebagai nabi ya. Jadi kalau kita baca misalnya di dalam buku Bilangan pasal 12 ayat 6, Tuhan, kalau ada nabi, Tuhan itu berbicara melalui khayal ataupun mimpi ya. Jadi itu adalah untuk orang-orang yang mempunyai karunia sebagai nabi. Tuhan berbicara melalui mimpi ataupun melalui khayal ya, ya gitu, wahyu ya, suatu pandangan ya, itu adalah untuk nabi ya. Atau Tuhan bisa berbicara dengan suara keras langsung, seperti di dalam buku Matius pasal 3 ayat 7 kalau tidak salah, waktu Yesus dibaptiskan ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu artinya suara Tuhan secara langsung. Tetapi kepada kita Tuhan bicara itu melalui nabi, dan nabi itu sudah menuliskan akan Alkitab, firman-Nya ya. Jadi firman Allah boleh menjadi suara untuk kita masing-masing. Baik, sorry agak ribut ini, ada orang yang kerja sedang bersih-bersih
Ya, saya mau bilang dulu sama dia. Masih berapa pertanyaan? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan. Oke. Waktunya tinggal 5 menit. Iya, ini kebetulan saya di rumahnya Andrea, ya, dan ada 2 orang yang kerja untuk bersih rumah. Jadi makanya ada kadang-kadang terganggu, sorry. Iya, Oke. bisa sahabat ya. Oh, ribut lagi. Silakan dibacakan. Excuse me. Jadi yang lanjut untuk saya. Joy aja, Joy. Oke. Bagaimana? Ya, pertanyaan berikut. Ini ada 4 lagi, Pendeta. Oke. Dari Bapak Pontasi lain. Selamat malam, Pak Pendeta Tuntara. Di Indonesia banyak gereja yang tutup paksa dan juga tidak dapat izin saat membangun gereja. Yesus mengatakan pada wanita Samaria di sumur Yakub, Yohanes 4 ayat 4-26, bahwa Tuhan adalah roh dan kebenaran. Ada saatnya kita tidak menyembah Tuhan di Yerusalem, bait suci, dalam kurung bait suci, dan gunung, tapi kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam hati kita, dalam tanda kurung. Pertanyaan saya, apakah ini situasi susahnya membangun gereja adalah salah satu maksud Yesus bahwa kita akan menyembah Tuhan dengan hati? Apakah organisasi mempersiapkan kebaktian tanpa di gedung gereja? Silakan Pak Pendeta. Bagus mempunyai gedung gereja, ya. Namun tidak selamanya gedung gereja dibutuhkan untuk suatu kebaktian. Ya. Setiap 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Kemudian kita juga ingat bahwa sesuai dengan kisah daripada sejarah gereja, ya, sebetulnya orang itu biasa berkumpul di rumah-rumah. Ya. Jadi rumah boleh menjadi suatu tempat untuk berbakti. Kemudian mungkin kalau lihat dari sejarah, boleh dikatakan pada 300, 300 tahun pertama tidak ada bangunan gereja yang besar-besar. Ya. Dan kerohanian bertumbuh, kemudian gereja berkembang dengan sangat cepat. Maksudnya kekristenan bertumbuh dengan pesat, walaupun tidak ada bangunan gereja-gereja. Pada abad yang keempat, muncullah gereja-gereja besar, katedral-katedral, ya besar, tetapi kerohanian justru menurun. Ya, disitulah masuknya akan berbagai macam patung-patung dan sebagainya. Nah. Oke. Jadi kalau seandainya mengalami suatu tantangan dalam pembangunan gereja, ya itu ya mengajak kita untuk lebih bergantung kepada Tuhan, dan kita boleh tetap menikmati di dalam suasana keindahan daripada persaudaraan, ya, dengan pertemuan-pertemuan di rumah kita masing-masing. Artinya dari rumah ke rumah maksudnya. Kalau dapatkan bangunan gereja, bagus ya, kita dapat lebih banyak orang ya. Tetapi ukuran kerohanian tidak didasarkan atas besarnya gereja. Mudah-mudahan menolong saudara Pontasi lain. Ya. Kita masih ada tiga pertanyaan lagi, Pak Pendeta. Waktu kita tinggal 1 menit, bisa ekstra waktu, Pendeta? Boleh. Ya. Ya. Pertanyaan yang berikut dari Nolasco de Jesus. Wah, ini dari Timur mungkin ya. Selamat Sabat. Pertanyaan. Ada teman yang sudah masuk Advent Reformasi. Saya melawat beliau, mau ajak supaya balik. Cuman dia bilang, kamu Babel. Tidak ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu. Untuk apa kamu melawat saya? Wah,
Waktu itu saya langsung bingung, bagaimana kok dia tahu gereja Advent Babel dan dia bisa lihat bahwa saya tidak ada Roh Kudus? Waktu itu saya diam dan langsung pulang dengan sedih. Silakan Pak Pendeta, ini perlu bantuan ya. Oh, oke. Tunjukkan saja ayat tulisan-tulisan Roh Nubuat yang mengatakan bahwa gereja Advent bukan Babel. Ya. Saya merasa sedih juga dengar bahwa ada beberapa orang di sana dipengaruhi dengan ajaran yang mengatakan Advent itu Babel. Ya. Ada cukup banyak kutipan yang mengatakan bahwa Advent bukan Babel. Ya, itu satu. Kemudian ya, apakah tanda daripada seorang memiliki Roh Kudus atau tidak? Ya, seorang yang memiliki Roh Kudus akan senantiasa ya berdoa, selalu mendoakan akan sahabat dan juga siap untuk menolong orang lain. Ya, jadi tunjukkanlah kebaikan dia kepadanya. Ya, tunjukkanlah kebaikan-kebaikan, maka dia melihat bahwa Anda ya tetap dikuasai oleh Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah yang menyebabkan atau menghasilkan kehidupan yang penuh dengan kasih kepada sesama manusia. Mudah-mudahan. Oke. Ibu Peggy dan saya sedang memikirkan untuk mempunyai satu Zoom khusus dengan Oral Channel bagaimana menghadapi akan kelompok reformasi ya, sejarahnya. Yang lucu adalah sedangkan ketua divisi reformasi untuk Amerika Utara dia berbalik menjadi Advent dan dia tulis buku tentang itu ya. Jadi kita akan ambil waktu untuk coba membahas masalah ini supaya orang-orang itu bisa kembali. Ya, terima kasih Pendeta. Nah, pertanyaan berikut ini dari FS. Apakah FS masih ada ini? Mengapa Imam Eli tidak dapat menuntun anak-anaknya untuk hidup patuh dan menurut kehendak Tuhan? Nah, silakan Pendeta. Mungkin saja dia menuntun, permasalahannya itu adalah dia tidak mengoreksi, ya. Jadi mungkin juga dia punya kelemahan tersendiri, ya. Kita tidak tahu, ya. Tetapi Tuhan punya pekerjaan tidak tergantung kepada anak Imam Eli. Tuhan mempunyai jalan keluar bagaimana untuk menghadapinya. Jadi mengapa itu ya kita tidak selamanya jelas ya. Jadi kita harus tahu ya kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa atau belum ada dosa dulu itu. Ya kenapa mereka tidak mau menurut ya. Jadi kelihatan bahwa suatu peraturan yang baik sekalipun ya kadang-kadang orang tidak mau mendengar. Oke, oleh sebab kadang-kadang orang merasa bahwa diri lebih pintar dari orang lain. Kadang-kadang anak-anak merasa lebih pintar daripada orang tua. Ya. Jadi kecenderungan untuk berdosalah yang menyebabkan hal itu terjadi. Jadi Eli mungkin saja membimbing, tetapi yang disebutkan oleh Alkitab bahwa ia tidak menegur akan. Kadang-kadang dia tegur juga, kamu jangan begitu, tapi tetapi tidak tegas. Ya. Terima kasih Pendeta, mudah-mudahan saudara WFS ini dapat penjelasan yang lebih baik ya. Yang terakhir dari Bapak Gunawan Cahyadi. Oke. Izin tanya, kalau kita menilai terlebih dahulu calon pembawa firman pada komunitas kita, bukankah berarti kita telah menghakiminya terlebih dahulu, padahal Tuhan mungkin mau pakai dia yang telah bertobat sekarang ini? Mohon klarifikasi Pendeta Utara, silakan. Oke, kalau dia adalah seorang yang sudah bertobat, ya itu berarti bahwa dia adalah seorang yang baik, ya. Jadi penilaian Anda itu cukup baik bahwa dia punya pengalaman dan itulah sebabnya pengalaman itu yang bisa dibagikan kepada orang lain, ya.
Bukan berarti kalau kata mengevaluasi seorang bukan berarti Anda mau mencari orang yang suci yang tidak pernah berdosa. Justru Anda bisa gunakan atau bisa belajar dari orang yang pernah berdosa tetapi sudah bertobat. Ya. Salah satu pengkhotbah yang cukup dikenal di Amerika ya adalah seorang yang bernama Ron Haverson. Ron Haverson adalah seorang gangster New York, ya mantan gangster New York tapi bertobat. Ya, jadi sudah bertobat dia menjadi pendeta dan akhirnya dia menjadi pendeta di beberapa tempat. Akhirnya menjadi pendeta di Southwestern Adventist University. Dan gereja yang tadinya suam-suam menjadi hidup-hidup ya. Luar biasa sekali ya. Akhirnya tidak cukup dengan satu kebaktian tetapi harus dua kebaktian. Kenapa? Dia punya pengalaman pertobatan ya. Kemudian dia selalu berkhotbah di ASI, punya meeting, tapi sekarang sudah meninggal ya. Tetapi dua anak-anaknya ya pendeta ya. Jadi dia berbicara daripada pengalaman ya. Itu penting sekali. Jadi kalau Anda mengevaluasi seseorang bukan mengevaluasi dia masih punya kelemahan-kelemahan ya pernah ada kelemahan kemudian Anda tidak bisa gunakan lagi dia atau meminta dia. Bukan begitu. Tetapi Anda bisa lihat juga pengalaman pertobatan daripada seseorang. Jelas Bapak Gunawan Cahyadi? Ya, pendeta Kun, terima kasih Pastor Kun. Happy Sabat Pastor Kun. Puji Tuhan. Dan teman-teman. Oke, pertanyaan kita sudah habis. Sudah habis. Gimana? Ada pengumuman-pengumuman Ibu Peggy? Silakan Peggy, Ibu Peggy. Iya, terima kasih Pendeta Kentara. Terlebih terima kasih kepada Saudara Joy yang sudah menggantikan saya. Mohon maaf tadi terjebak macet. Pengumuman seperti biasa minggu depan, jam yang sama, passcode yang sama, ya, Zoom ID yang sama, dan undang banyak orang untuk bisa mendapatkan berkat rohani bersama-sama. Jadi itu sebentar rekaman dan juga PDF-nya akan saya kirim di grup. Oh ya, untuk minggu depan saya lupa. Saya akan on the way going to Seattle, ya, sebab ada dua gereja, ada retreat gereja di sana, di mana saya harus bicara dan berangkatnya hari Jumat, dan yang persis waktu jam 8 itu saya persis mendarat di Washington DC, ya, sambil menunggu pesawat menuju ke ke Seattle. Jadi mulai dari Raleigh saya harus pergi dulu, terbang dulu ke Washington DC, ya, kemudian ke Seattle. Nah, jadi kalau sedang di airport kebetulan bisa ruang tanya jawab, ya, nanti saya bisa jawab beberapa pertanyaan ya sebelum terbang lagi, ya. Tetapi nanti Ibu Peggy yang akan bacakan pembahasannya, saya akan kirimkan bahannya. Dan itu bagus sekali pembahasannya, artinya sebab ini berbicara tentang cawan lebur Yesus, ya. Dan bahan itu saya sudah selesaikan, ya. Jadi nanti saya kirimkan, bisa dibahas. Kalau misalnya saya tidak sempat menjawab pertanyaan, mungkin ada pendeta yang ikut bisa membantu, ya. Ya, seperti tempoh hari pendeta Joseph Ringo-Ringo atau yang lain, ya. Atau pendeta ya, siapa saja yang boleh dihubungi oleh Ibu Peggy. Baik, terima kasih Pendeta. Silakan Joy ditutup. Langsung aja Peggy. Iya, kita tutup dengan doa ya. Kita tutup pertemuan ini dengan berdoa dan saya mohon kesediaan dari Pak Harjono untuk bisa berdoa. Baik, bisa didengar? Jelas. Baik, kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan yang senantiasa kami bergantung padanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Atas berkat Tuhan kami boleh bersama-sama malam ini untuk mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar, kami pelajari, memakan tempat di dalam hati kami masing-masing, terlebih bila mana kami mengadakan kumpulan atau pelajaran sekolah Sabat besok ya Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus kami boleh menerangkan semua apa yang telah kami dapat. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya menyertai kami, masing-masing berikan roh akal budi hikmat dari surga, senantiasa untuk kami boleh mengetahui kehendak Tuhan, pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan, dan boleh kami menjadi pelaku firman. Tuhan sertai kami bila kami meninggalkan Zoom ini. Tuhan menyertai sepanjang malam, di mana kami akan istirahat tidur. Berilah tidur nyenyak sampai pagi untuk kami boleh berbakti. Dan kepada saudara-saudara kami yang ada di siang hari, Tuhan menyertai dalam aktivitas mereka. Berarti kami berdoa untuk pendeta Jonathan Kuntar yang senantiasa memberikan pelajaran-pelajaran yang begitu baik, begitu berguna bagi masing-masing kami. Berikan senantiasa kesehatan yang prima ya Tuhan, begitu pula pada keluarga. Berkati dalam pelayanannya ya Tuhan, walaupun dia sudah dia tetap melayani Tuhan dan tetap memberikan pelayanan kepada kita untuk mendapatkan pencerahan pelajaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati pula oral channel Tuhan, tetap kiranya berjalan lancar. Ibu Peggy sebagai pimpinan, kami berdoa pula untuk diberikan roh hikmat dari surga dan semua staf agar tetap sehat dalam melayani Tuhan. Ampunkanlah ya Tuhan segala salah dan dosa kami. Nanti kami, pikiran kami, tinggal laku tutur kata kami di dalam kami berdiskusi dan belajar firman ini. Kiranya Tuhan sudi mengampuni. Karena kami mohon semuanya hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih Amin. doanya Pak, dan ya untuk kita semua terima kasih untuk partisipasinya, dan Selamat Hari Sabat. ya boleh di-unmute untuk mengucapkan selamat Hari Sabat dan para Selamat Sabat.